Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini kita akan mempelajari tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 5. Materinya adalah yaitu menyanyikan lagu air terjun, siklus air, dan mengidentifikasi urutan peristiwa dalam suatu bacaan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang lagu air terjun. Lagu ini berjudul Air Terjun yang diciptakan oleh Ad Mahmud. Nah, di sini kalian disuruh untuk menyanyikan, yaitu kalian pelajari lagu Air Terjun hingga dapat menyanyikan dengan baik dan benar. Lagu yang ini bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini ya. Baik anak-anak, sekarang dengarkan lagu Air Terjun tersebut dengan baik dan benar. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu Air Terjun, baik kita akan mulai di materi selanjutnya, yaitu materi tentang mengenal siklus air. Nah, air merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa air, manusia mendapatkan gangguan kesehatan, bahkan akhirnya akan menghadapi kematian. Siklus perputaran air adalah saat air laut menguap, uap air mengembun membentuk awan. Awan menurunkan air tersebut dalam bentuk hujan, dan air hujan mengalir kembali ke laut. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan juga pengembunan. Nah, di sini kalian lihat yaitu siklus hidrologi. Nah,
Air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan melalui evaporasi. Air di atmosfer dalam bentuk uap, air atau awan bergerak dalam massa yang besar di atas benua dan dipanaskan oleh radiasi tanah. Panas membuat uap air lebih naik lagi sehingga cukup tinggi atau dingin untuk terjadi kondensasi. Uap air berubah jadi embun dan seterusnya jadi hujan atau salju. Nah, curahan atau precipitation turun ke bawah, ke daratan atau langsung ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian mengalir di atas permukaan sebagai sungai. Terus kembali ke laut melengkapi siklus air. Dalam perjalanannya dari atmosfer ke luar, air mengalami banyak interupsi sebagai dari air hujan yang turun dari awan menguap sebelum tiba di permukaan bumi. Sebagian lagi jatuh di atas daun tumbuh-tumbuhan, interception atau bisa disebut dengan interception, dan menguap dari permukaan daun-daun. Air yang tiba di tanah dapat mengalir terus ke laut. Namun, ada juga meresap dahulu ke dalam tanah atau yang bisa disebut dengan infiltration dan sampai ke lapisan batuan sebagai air tanah. Nah, selanjutnya, sebagian dari tanah dihisap oleh tumbuh-tumbuhan melalui daun-daun lalu menguap airnya ke udara atau bisa disebut juga dengan transpiration. Air yang mengalir di atas permukaan menuju sungai kemungkinan tertahan di kolam, selokan, dan sebagainya atau yang disebut juga dengan surface detention. Ada juga air mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, hingga menuju ke laut atau bisa disebut juga dengan surface runoff. Sebagian lagi infiltrasi ke dasar danau-danau dan bergabung di dalam tanah sebagai air tanah yang pada akhirnya keluar sebagai mata air. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman 13 yaitu tema 8 yaitu melengkapi bagan atau peta pikiran sesuai teks. Nah, di sini sudah ada air penting bagi makhluk hidup. Di sini terbagi menjadi 3 yaitu manusia, yang kedua yaitu hewan, yang ketiga yaitu tumbuhan. Nah, di sini air penting bagi makhluk hidup yaitu daur air. Yang kedua yaitu air laut kena panas. Yang ketiga yaitu terjadi uap air. Yang keempat yaitu membentuk sebuah awan. Dan yang kelima yaitu turunlah sebuah hujan. Mengurutkan peristiwa dalam suatu bacaan. Nah, di sini kalian bisa melihat anak-anak yaitu tentang belalang dan juga semut. Di sini ada sebuah cerita. Nanti anak-anak yaitu kalian akan diberikan sebuah tugas tentang mengurutkan peristiwa dalam suatu bacaan yang ada dalam video pembelajaran ini. Tugasnya yaitu jelaskan urutan peristiwa pada cerita semut dan belalang dengan bahasa kamu sendiri. Tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tugas tersebut dikumpulkan di wali kelas masing-masing ya. Baik anak-anak, kawan akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.